Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Habibul Khair Al-Ghifari, NIM 0604032008, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, kelas C. Baik, saya di sini akan menguraikan dan akan menjelaskan dari jenis-jenis karya tulis ilmiah. Sebelum itu, kita akan mengetahui pengertian dari karya tulis ilmiah itu apa. Oke, kita langsung saja. Karya ilmiah adalah naskah yang memberikan pengulasan serta membahas suatu masalah tertentu di masyarakat. Suatu karya ilmiah yang ditulis dan diterbitkan menyajikan laporan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Penyajian karya ilmiah juga harus sesuai aturan dan etika yang disepakati dan dipatuhi oleh komunitas ilmiah sehingga apa yang disampaikan tidak menimbulkan kebingungan atau ambiguitas. Kita langsung masuk ke jenis-jenis karya tulis ilmiah. Yang pertama yakni laporan penelitian. Laporan penelitian di sini memiliki arti serangkaian kaidah penulisan laporan yang ditulis setelah sebuah penelitian dilaksanakan untuk kemudian dijadikan referensi atau hasil rujukan. Contoh dalam penulisan laporan penelitian ini terjadi dalam berbagai bentuk kajian ilmu pengetahuan. Misalnya saja laporan tentang kondisi tanah yang ditulis oleh mahasiswa jurusan teknik sipil dalam pengembangan jalan atau infrastruktur di Indonesia. Jenis yang kedua yakni artikel. Artikel sangat sering dijumpai baik di internet, baik di surat kabar maupun makalah. Dan singkatnya, pengertian dari artikel adalah tulisan yang berisikan tentang opini suatu peristiwa yang ditulis secara subjektif. Namun dalam definisi pengertian artikel yang baku, artikel ini merupakan suatu karya tulis yang disusun agar bisa diterbitkan dalam jurnal ilmiah. Oleh karena itu, tujuan artikel harus ditulis dalam kaidah-kaidah keilmuan yang berlaku. Adapun contoh penggunaan artikel dalam karya ilmiah ini misalnya saja tentang kajian revolusi industri 4.0 yang pada saat ini sedang familiar antara mengubah struktur sosial, interaksi sosial, serta mengubah paradigma masyarakat akan komunikasi yang dilakukan. Jenis yang ketiga yakni makalah. Makalah ini sering dibuat oleh banyak orang dan sering juga dibuat oleh mahasiswa. Istilahnya makalah sudah tidak asing lagi terutama di kalangan akademisi. Pengertian dari makalah adalah suatu karya tulis yang isinya mengulas tentang data lapangan yang bersifat empiris dan objektif terhadap suatu permasalahan yang berkembang di masyarakat saat ini. Bukan hanya itu saja, bahkan seringkali makalah disusun berdasarkan analisis logika penulis atas masalah tertentu. Hasil pemikiran tersebut lalu dituangkan dalam makalah sebagai metodologis dan sistematis yang berlaku. Dan di sini kita bisa menjumpai struktur dari makalah. Yang pertama yakni pendahuluan, yang isinya antara lain adalah latar belakang, rumusan masalah, tujuan makalah, dan manfaat makalah. Struktur yang kedua yakni pembahasan. Pembahasan dibuat dengan susunan tinjauan pustaka, landasan teori, dan kajian makalah yang dibuat. Struktur dari makalah yang ketiga yakni bab 3 yakni penutup. Untuk tahapan akhir dalam pembuatan bab 3 atau penutup di makalah ini berisi tentang kesimpulan serta saran yang
kuat atas tanggapan permasalahan dalam makalahnya. Sedangkan untuk topik yang diangkat dalam penulisan makalah ini juga beraneka ragam kajiannya, antara lain yang pertama, contoh saja pendidikan. Contoh dari pendidikan ialah makalah tentang permasalahan kurikulum di Indonesia. Yang kedua, sosial. Contoh penggunaannya adalah makalah tentang penyebaran hoaks di kalangan masyarakat saat ini. Topik yang ketiga yakni budaya. Penulisan makalah bisa dibuat tentang jilbab sebagai budaya di masyarakat Indonesia. Topik yang keempat yakni politik yang seringkali muncul di layar televisi atau di berita-berita. Topik politik ini dapat membuat makalah tentang partisipasi masyarakat dalam pemilu. Contohnya, jenis yang keempat yakni kertas kerja. Kertas kerja atau paperwork hampir mirip dengan makalah. Bedanya hanya terdapat pada cara penyusunannya, di mana kertas kerja atau paperwork disusun dengan menggunakan analisis yang lebih mendalam, serta kerja yang telah disusun selanjutnya akan dipresentasikan di depan para ilmuwan dalam sebuah forum, seminar, workshop, atau lokakarya yang lainnya. Kertas kerja dapat menjadi acuan penelitian selanjutnya bila kertas kerja yang dipresentasikan disetujui oleh peserta forum, bahkan bisa dipublikasikan dalam jurnal internasional maupun jurnal nasional. Untuk penyelenggaraannya terlebih dahulu submit abstrak. Selanjutnya penulis menulis lengkap tentang laporan penelitian yang dilakukan. Jenis yang kelima yakni skripsi. Bagi mahasiswa tingkat akhir, ada anggapan bahwa skripsi merupakan momok yang segera mendapatkan gelar sarjana. Skripsi merupakan karya ilmiah dalam lingkup penelitian berskala kecil, namun dengan pembahasan yang tajam dan mendalam. Dalam penyusunannya, skripsi disusun berdasarkan opini dan kesimpulan penulis terhadap pemikiran orang lain atas data yang diperoleh dari penelitian. Sedangkan untuk metodologi penelitian yang dipergunakan bisa mempergunakan data dalam metode kualitatif ataupun metode penelitian kuantitatif. Kesemua metodologi memiliki kelemahan dan kelebihan masing-masing, akan tetapi perlu dicatat sesuai dengan topik penelitian yang dibuat, sehingga tidak menjadi rancu dalam proses penganalisan data dalam penelitian. Jenis yang ketujuh yakni tesis. Sama halnya seperti skripsi, tesis juga menjadi syarat bagi mahasiswa S2 untuk mendapatkan gelar master atau magister. Penelitian tesis lebih mendalam dibanding dengan penelitian skripsi. Tesis merupakan sebuah karya ilmiah yang isinya menguak pengetahuan baru yang bersifat empirik dan teoritis yang didapat ketika melakukan penelitian. Maksud empirik di sini adalah pengalaman yang didapat sewaktu melaksanakan penelitian, dan teoritik ini maksudnya adalah melakukan pengujian terhadap teori-teori yang sudah ada sebelumnya. Bahkan pada proposal penulisan tesis ini bisa lebih cepat dari skripsi, akan tetapi juga bisa lebih lambat. Sebagai tips untuk penyusunan tesis bisa dijalankan sesuai skripsi penelitian, sehingga data-data yang sebelumnya ada ditambahkan ataupun bisa dievaluasi. Jenis yang ke-8 yakni disertasi. Bagi yang menempuh pendidikan S3 pasti akan membuat disertasi sebagai syarat untuk mendapatkan gelar doktoral. Isi dari disertasi adalah temuan original penulis tentang suatu pendapat yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Karenanya dalam
Penyusunan disertasi harus dilakukan penelitian yang mendalam dan diangkat dari kajian teoritik dan dukungan fakta empirik. Untuk batas lama dalam penyusunan disertasi ini di berbagai perguruan tinggi selama 5 tahun. Demikian materi yang bisa saya sampaikan mengenai jenis-jenis karya ilmiah secara umum yang ada di akademisi atau yang ada di Indonesia ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.